Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan keselamatan untuk bisa kembali beraktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran spreadsheet. Hari ini sudah masuk ke materi keempat. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada semuanya supaya materi yang telah dipelajari sebelumnya bisa kalian pahami dan diingat terus. Pada materi sebelumnya, yakni tentang aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Semoga kalian tetap memahami tentang pengertian aplikasi pengolah angka. Kemudian macam-macam aplikasi pengolah angka. Dan berikutnya, kalian sudah tahu apa itu fungsi program paket pengolah angka atau spreadsheet. Dan yang terakhir adalah fitur sederhana pada salah satu aplikasi pengolah angka yaitu Microsoft Excel. Nah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan pekan lalu bahwa hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengoperasikan salah satu aplikasi pengolah angka yang akan nantinya kalian gunakan untuk membuat sebuah laporan keuangan. Nah, jadi kalian akan membuat laporan keuangan di aplikasi ini, yakni Microsoft Excel. Yang harus kalian tahu dari materi hari ini yakni kalian masih diajarkan secara terperinci semua fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengoperasikan Excel. Nah, ini yang kalian harus pahami sebentar. Sebelum memulai, saya berikan bagaimana caranya mengoperasikan Microsoft Excel. Kalian harus tahu dulu fitur-fiturnya secara lengkap dan secara terperinci. Kemudian apa yang harus dilakukan dalam mengoperasikan Microsoft Excel. Nah, tentunya untuk materi ini harusnya kita masing-masing sudah di depan laptop di lab akuntansi. Namun karena wabah COVID-19, belajarnya masih di rumah masing-masing. Sehingga yang tidak punya laptop bisa memperhatikan dulu praktek langsung mengoperasikan Microsoft Excel yang saya akan tunjukkan sebentar, dan bagi yang sudah punya laptop bisa mengaktifkan laptopnya dan membuka program aplikasi pengolah angka yaitu Microsoft Excel.
Di lab akuntansi itu ada beberapa jumlah laptop yang bisa kalian gunakan untuk melakukan praktek. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau kalian mempunyai notebook atau laptop pribadi. Karena kenapa? Jika kalian mengerjakan sebuah lembar kerja dan menyimpan file di laptop akuntansi atau sekolah, bisa berakibat file kita akan hilang. Karena ada beberapa laptop yang sudah terkontaminasi dengan virus. Jadi, Bapak sangat mengharapkan bagi kalian yang memiliki ekonomi lebih, bisa membeli notebook atau laptop yang bisa kalian jangkau. Ataukah yang punya tabungan, bisa dipakai untuk membeli peralatan ini. Satu lagi yang menjadi pertimbangan, karena kalau ada lembar kerja yang belum selesai, bisa kalian lanjutkan atau bisa kalian ulang-ulangi di rumah. Nah, kalau menggunakan laptop sekolah, itu hanya pada saat pelajaran berlangsung. Setelah itu, tidak bisa lagi digunakan. Oke, langsung saja kita melangkah ke mengoperasikan Microsoft Excel. Jadi ada ini tujuan instruksional dan tujuan instruksional umum dengan tujuan instruksional khusus. Nah, apa itu instruksional? Instruksional itu adalah pelajaran atau pengajaran. Ya, jadi tujuan dari materi hari ini adalah ada tujuan pelajarannya secara umum, ada tujuan pelajaran secara khusus. Nah, kita akan jelaskan dulu apa itu tujuan pembelajaran umum yang harus kalian tahu. Yang pertama, siswa mampu mengoperasikan Microsoft Excel secara sederhana. Yang kedua, siswa mampu membuat lembar kerja atau spreadsheet yang sederhana. Nah, ini tujuan pembelajaran secara umum yang harus kalian capai. Nah, tujuan instruksional khusus atau pelajaran khusus yang kalian harus tahu dari materi ini. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan menu-menu pengoperasian pada lembar kerja. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan komponen lembar kerja. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan komponen lembar kerja. Yang keempat, siswa mampu membuat lembar kerja baru. Berikutnya, siswa mampu menyimpan lembar kerja yang telah dibuat. Selanjutnya, siswa mampu membuka lembar kerja yang sudah ada. Selanjutnya, siswa mampu melakukan penyimpanan lembar kerja yang sudah ada dengan nama lain atau save as. Selanjutnya, siswa mampu menyimpan file lembar kerja menggunakan berbagai format standar. Selanjutnya, siswa mampu menggunakan fitur-fitur pengubahan editing sederhana pada format huruf, angka, format data, dan presisi. Siswa mampu menentukan lebar kolom dan tinggi baris. Siswa mampu membuat garis dan arsiran atau warna. Selanjutnya, siswa mampu melakukan editing terhadap garis dan warna. Selanjutnya, siswa mampu menggunakan fitur copy, cut, dan paste. Berikutnya, siswa mampu menentukan lembar kerja yang ingin dicetak. Selanjutnya, siswa mampu mencetak lembar sebar dengan menggunakan berbagai parameter. Dan yang terakhir, siswa mampu menggunakan fitur-fitur pencetakan seperti page setup, printer setup, header dan footer, dan print preview. Nah, ini adalah tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya kita
pengenalan kembali dulu Microsoft Excel. Nah, seperti yang dijelaskan minggu lalu, ya, bahwa Microsoft Excel merupakan program aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data-data, umumnya angka-angka, dengan menggunakan fitur-fitur yang disediakan seperti fungsi-fungsi dan tabel untuk memvisualisasikan data-data yang telah diolah. Nah, itu ya. Jadi, Microsoft Excel ini berkaitan erat dengan pengolahan data-data berupa angka ya, karena memang tujuannya itu untuk mengolah data kita ya yang menggunakan angka supaya bisa lebih cepat dalam bekerja. Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, ada yang harus dipersiapkan sebelum memulai menggunakan aplikasi ini. Nah, yang harus disiapkan yang pertama adalah pastikan bahwa Microsoft Excel telah terinstall pada komputer dan siap untuk dioperasikan. Nah, tentunya kalau kalian mau menggunakan aplikasi ini, tentunya harus ada di dalam laptop atau notebook masing-masing. Jika tidak ada, berarti Anda tidak bisa menggunakan karena tidak ada. Nah, ya makanya kalian harus install dulu. Nah, bisa ambil di Google ya kalau memang tidak ada. Tapi setiap laptop atau notebook itu sudah ada bawaannya untuk Microsoft ya, baik Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalau aplikasinya sudah ada, apa langkah selanjutnya? Nah, ini ya. Langsung saya berikan tutorial memulai lembar kerja pada Microsoft Excel. Yang pertama, nyalakan komputer. Tunggu sampai komputer menampilkan area kerja, desktop atau Windows. Kemudian klik tombol Start yang ada di taskbar. Selanjutnya, pilih menu program atau Alt program, lalu pilih Microsoft Office. Ya. Kemudian pilih dan klik program Microsoft Excel. Tunggu sampai jendela kerja lembar kerja muncul. Nah, sebentar ya. Setelah selesai pengenalan, langsung saya praktekkan ya bagaimana cara mengoperasikan aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Nah, ini selanjutnya kita melangkah ke pengenalan elemen-elemen dasar pada lembar spreadsheet atau lembar kerja ya. Nah, ini elemen dasar lembar kerja yang perlu diketahui antara lain ikon kontrol menu. Kontrol menu yang digunakan untuk mengontrol jendela lembar kerja yang sedang aktif. Baris judul atau title bar berisi nama file dan program aplikasi yang sedang aktif. Baris judul ini juga dapat digunakan untuk memindahkan jendela ke posisi lain. Berikutnya baris menu atau menu bar berisi barisan perintah berupa menu antara lain menu file, edit, view, insert, format, tools, data, Windows, dan help ya. Ini adalah bagian fitur yang ada di jendela Microsoft Excel. Kemudian baris toolbar atau toolbars berisi tombol-tombol yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah dengan cepat dan mudah, terutama untuk perintah-perintah yang sering digunakan Pada elemen ini disediakan ikon yang dapat mempermudah kita untuk mengingat fungsi tombol itu sendiri. Berikutnya, baris penggulung atau scroll bar yang berfungsi untuk menggeser layar ke kanan atau ke kiri, horizontal, dan untuk menggeser layar ke atas atau bawah atau vertikal. Lalu apa lagi? Nah, selanjutnya ada tombol ukuran sizing button ya, di sebelah kanan atas itu tombol keterangan, tombol minimize atau minimize button berfungsi memperkecil jendela hingga membentuk ikon aktif pada taskbar. Tombol maximize atau maximize button berfungsi memperbesar ukuran jendela hingga menjadi satu layar penuh. Tombol restore atau restore button berfungsi mengembalikan jendela ke ukuran semula atau ukuran sebelumnya. Tombol close atau close button berfungsi menutup jendela dan mengakhiri aktivitas di lembar sebar atau lembar spreadsheet atau di lembar kerja
Microsoft Excel. Baris rumus atau formula bar berfungsi menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif. Nah, selanjutnya kita mengenali menu-menu yang ada di Microsoft. Yang pertama adalah file, ya. Yang pertama adalah file. Nah, submenunya itu apa saja? Ada new, ya, atau Ctrl N berfungsi membuat lembar kerja baru. Kemudian open, ya, atau kontrol, cara singkatnya itu adalah Ctrl O berfungsi membuka lembar kerja yang sudah ada. Kemudian submenu yang ketiga adalah close atau Alt tambah F4. Fungsinya menutup jendela dan mengakhiri aktivitas di lembar kerja. Fitur yang keempat adalah save atau cara singkatnya menggunakan Ctrl tambah S. Fungsinya menyimpan file lembar kerja yang dikerjakan. Selanjutnya yang kelima, save as, ya, berfungsi menyimpan file lembar kerja dengan nama lain. Submenu yang keenam yaitu page setup. Nah, fungsinya mengatur ukuran dan tampilan lembar kerja. Yang ketujuh, print preview. Submenu fungsinya melihat lembar kerja yang ini cetak. Yang terakhir, print atau cara cepatnya itu Ctrl P. Fungsinya itu mencetak lembar kerja yang sudah kita buat. Nah, itulah submenu yang ada pada menu file. Ya, kalian bisa praktekkan ataukah bisa sebentar pada saat kita bersama-sama mengoperasikan Microsoft Excel. Selanjutnya, edit. Menu edit itu ada beberapa fiturnya, ya. Ada undo atau cara cepatnya Ctrl tambah Z. Fungsinya kembali satu langkah ke belakang. Nah, submenu yang kedua yaitu redo atau Ctrl Y. Fungsinya yaitu kembali satu langkah ke depan. Selanjutnya, copy atau secara singkatnya menggunakan Ctrl C. Ctrl C. Fungsinya itu menyalin objek. Yang berikutnya, cut atau cara singkatnya Ctrl tambah X. Ya, fungsinya itu menghilangkan objek untuk dipindahkan. Yang kelima itu paste atau cara cepatnya menggunakan Ctrl tambah V. Fungsinya itu menyalin objek. Oke, menu yang ketiga itu adalah view. Nah, untuk menu view terdapat beberapa submenu dengan fungsi yang sering digunakan. Dalam menu ini dapat dilakukan penentuan terhadap batas atas dan bawah halaman, menyisipkan toolbars yang dapat membantu dalam pengoperasian lembar kerja. Menu yang keempat yaitu insert. Menu insert. Nah, menu insert berfungsi untuk menyisipkan berbagai elemen lembar kerja seperti sel, row, baris, kolom, worksheet atau lembar kerja, diagram, simbol, gambar, dan sebagainya. Untuk menu insert, terdapat beberapa submenu dengan fungsi yang sering digunakan antara lain. Nah, ini ya, tadi sebenarnya ada rows, menyisipkan satu baris di atas, columns, menyisipkan satu kolom di sebelah kiri, worksheet, menyisipkan lembar kerja baru, chart, menyisipkan grafik pada lembar kerja, simbol, menyisipkan simbol pada sel yang ditunjuk, picture, menyisipkan gambar atau image pada lembar kerja. Berikutnya diagram atau menyisipkan diagram pada lembar kerja. Nah, selanjutnya menu tools. Menu tools biasanya digunakan untuk mengecek penulisan dan melakukan proteksi terhadap lembar sebar atau lembar spreadsheet yang dibuat. Melalui menu ini, user dapat membatasi pengaksesan lembar sebar atau lembar spreadsheet seperti protect sheet untuk melakukan proteksi terhadap lembar kerja yang ingin diproteksi di dalam file, atau protect workbook untuk melakukan proteksi terhadap file lembar sebar secara keseluruhan satu file. Ya, menu berikutnya adalah menu data, yaitu menu data dapat digunakan untuk melakukan penyusunan data atau sorting, melakukan filter, menghitung subtotal, serta membuat tabel. Menu yang ketujuh yaitu window. Di dalam menu ini dapat digunakan fungsi submenu untuk membuka window lembar sebar yang baru atau new window, menyembunyikan lembar sebar, atau fungsi freeze pans untuk mempermudah melihat data yang banyak tanpa harus berpindah-pindah. Menu berikutnya adalah health.
Menu ini berguna bagi Acer untuk mempelajari cara kerja dalam lembar sebar dengan adanya petunjuk-petunjuk yang disediakan. Nah, selanjutnya penggunaan fitur membuat, menyimpan, menutup, dan membuka lembar kerja. Nah, jika menggunakan fitur ini, nah sebentar, bagaimana cara membuat lembar kerja baru, sebentar saya sampaikan. Kemudian selanjutnya bagaimana cara menyimpan lembar kerja yang sudah dibuat, kemudian menutupnya, kemudian membuka kembali lembar kerja yang telah disimpan. Nah, selanjutnya ini ada informasi untuk kalian. Dari sekian banyak persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan, khususnya posisi administrasi, adalah kemampuan untuk mengoperasikan Microsoft Office. Hal ini tentu sangat wajar. Alasannya, hampir semua pekerjaan kantor, program yang diperlukan adalah Microsoft Office. Calon pegawai yang mempunyai kemampuan mengoperasikan Microsoft Office tentu akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk diterima di perusahaan. Hal ini tentu berbanding terbalik untuk mereka yang sama sekali tidak menguasai Microsoft Office. Nah, ini adalah salah satu keunggulan jika kalian mengasah kemampuan kalian untuk bisa menggunakan aplikasi Microsoft Office. Jadi Microsoft Office itu banyak sekali di dalam, ada Office Word, Excel ya yang akan kita pelajari, ada PowerPoint, ada Sublizer ya, ada lagi kumpulan-kumpulan Microsoft Office yang lainnya. Nah, jika kalian bisa memanfaatkan selama 1 tahun ini, ya, sebelum kalian beranjak dari SMK, ataukah melatih terus kemampuan skill kalian dalam mengoperasikan komputer, ya, khususnya untuk mengaplikasikan program Microsoft Office ini, tentunya kalian mempunyai peluang yang sangat besar untuk diterima bekerja di perusahaan-perusahaan nantinya. Nah, karena sekarang beberapa perusahaan menentukan syarat bagi pelamar yang ingin bekerja di perusahaannya, yaitu salah satunya adalah bisa mengoperasikan Microsoft Office. Nah, karena tentunya setiap pekerjaan sekarang itu tidak terlepas dari yang namanya komputer ataukah laptop, ya, ataukah notebook. Nah, tentunya apa yang akan dikerjakan di dalamnya itu tentunya kita pasti menggunakan Microsoft Word, ya, menggunakan Excel. Makanya gunakan sebaik-baik mungkin ya. Kurangi bermain games atau sebagainya ya. Usahakan kalau ada laptopnya bisa dimanfaatkan untuk bisa melincahkan diri dalam mengakses ya aplikasi ini. Karena nantinya kamu sendiri yang akan mendapatkan hasilnya ya. Artinya apa? Kalau kalian nantinya bersaing dengan orang-orang di luar sana ya, tentunya Anda mempunyai satu kelebihan daripada yang lainnya. Kalau contohnya kalian unggul di bagian ini ya. Contohnya nanti ada praktek bagaimana cara mengoperasikannya ini. Nah, tentunya kalian bisa lebih baik daripada mereka. Nah, jadi sekali lagi manfaatkan kesempatan ini untuk bisa lebih lincah dalam mengoperasikan Microsoft Office karena tentunya kalian sendiri yang akan mendapatkan hasilnya nanti pada saat kalian ingin melamar kerja ya. Nah, tentunya walaupun ya ini di bidangnya administrasi tapi kalian adalah keuangan tapi tidak semuanya bawa jurusan akuntansi atau program kalian akuntansi dan keuangan lembaga itu nantinya mentok di bagian keuangannya karena pengalaman kakak-kakakmu yang sudah selesai ya tidak semuanya bekerja di bagian keuangan. Banyak banyak juga seniormu ya atau kakak kelasmu yang bekerja di posisi administrasi. Ya, makanya eh, nanti jangan menunggu ya kalau ataukah hanya mencari lamaran kerja untuk posisi keuangan ya. Jadi cari semua peluang-peluang yang ada. Walaupun itu hanya ya posisi administrasi atau posisi yang lainnya ya. Semua harus kalian ikuti ya. Karena tidak semuanya pekerjaan itu ataukah nanti ada
ada lamaran yang dibuka itu setiap hari hanya untuk mencari keuangan, tidak ya. Pasti ada juga yang lain seperti administrasi ini. Nah, tentunya kalau ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa posisi keuangan juga itu memerlukan yang namanya Microsoft Office ya. Karena biasanya kalau dalam menginput data-data keuangan, tentunya kita juga pasti membutuhkan yang namanya Microsoft Excel ya dalam pengolahan data-data tersebut sebelum diinput ke dalam aplikasi akuntansi. Nah, itu. Tapi kalau posisi administrasi tentunya 95% itu salah satu syaratnya harus bisa mengoperasikan Microsoft Office karena dalam penginputan ataukah penggunaan ya seluruh berkas administrasi terkait perusahaan itu tentunya semuanya diinput melalui Microsoft Office ya, ada Word ya, di Excel kah ataukah yang lainnya. Nah, tentunya kalau kalian tidak bisa mengoperasikan ini, tidak belajar dari sekarang, tentu kalian bisa ketinggalan ya dan akan kalah dengan sainganmu nanti di luar sana. Jadi, Bapak tidak mengharapkan hal seperti itu. Kalianlah yang semuanya yang harus menguasai, yang harus lebih unggul daripada sainganmu nantinya. Oke, itulah informasi yang bisa saya berikan terkait eh, terkait pengalamanmu ataukah terkait kepentinganmu nantinya ya. Oke, selanjutnya sekian ya materi yang saya sampaikan. Selanjutnya mari kita mulai latihan mengoperasikan Microsoft Excel. Jadi yang ada laptopnya masing-masing di rumah bisa sekarang membuka lembar kerja Microsoft Excel. Nah, bagi kalian yang belum memiliki laptop ya, bisa melihat dulu di layar bagaimana cara Bapak mengoperasikan Microsoft Excel secara sederhana ya. Oke. Baik, yang punya laptop atau notebook semoga sudah bisa dinyalakan laptopnya, notebooknya. Dan ini adalah tampilan awal pada saat kita mengaktifkan laptop atau notebook. Nah, sekarang kita mau membuka lembar kerja Microsoft Excel. Nah, lembar kerja Microsoft Excel itu sudah tampil di layar desktop. Nah, di sini biasa ada lembar kerja Microsoft Excel, tapi kalau di laptop saya ini tidak ada. Nah, kalau cara singkatnya kalau ada di sini langsung saja diklik. Nah, kalau tidak ikuti proses langkah-langkah ini. Yang pertama, kita ke menu start ya, ini menu start. Diklik. Kemudian pilih. Nah, ini sudah tampil Microsoft Office Excel 2007 ya karena saya menggunakan Office 2007. Nah, sempat ada juga laptopnya yang pakai 2010 ya, 2013 atau yang terbaru di 2020 yang ya baru mau di launching ya. Kemudian cara lebih lainnya ini ada alt program. Nah, di sini cari Microsoft Office. Ya, bisa dicari di sini Microsoft Office. Nah, itu Microsoft sudah muncul. Ya, pilih Microsoft Office Excel. Silakan diklik. Maka akan tampil lembar jendela, lembar kerja Microsoft Office. Nah, beginilah tampilan daripada Microsoft Office Excel ya, yang kalian nanti akan gunakan. Nah, ini adalah semua fitur-fitur yang ada di
Microsoft Excel. Nah, kita mulai saja. Apa-apa yang ingin dilakukan, saya sedikit akan menggunakan fitur ya yang bisa kalian lihat. Ya, jadi sambil saya jelaskan, yang punya laptop sudah bisa diperhatikan juga. Ya, tapi kalau tidak dilihat satu kali, nanti video berikutnya baru kalian bisa praktekkan. Nah, pertama itu menyisip ya, yang kalian harus tahu itu menyisipkan atau menambah sheet. Nah, bagaimana caranya? Ini ada di bawah di sini ada tampilan sheet 1 ya, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja yang bisa kalian gunakan. Nah, ini adalah sheet pertama, artinya lembar kerja pertama. Ini lembar kerja kedua, ini lembar kerja ketiga. Biasanya kalau kita mengerjakan dokumen atau biasanya ada beberapa sheet contohnya seperti ini ya. Penghasilan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, kita ini kan cuma 3, kita mau buat lagi menambah sheet untuk membuka sheet keempat untuk bulan keempat. Nah, cara simpelnya itu klik saja yang ini tanda ini ya. Nih, insert worksheet atau shift tambah F11 itu cara singkatnya atau klik ini. Maka lembar kerja keempat atau tambahan itu akan muncul. Nah, cara lainnya yaitu klik kanan pada salah satu sheet. Nah, terserah di mana ya. Contohnya di sini tadi sheet 3. Kemudian pilih insert. Pilih insert. Nah, di sini sudah tampil kotak dialog. Nah, ini sudah muncul ada di sini worksheet, chart ya, ada sebagainya. Pilih worksheet ya. Ini dipilih kemudian klik OK. Nah, maka akan tampil lembar kerja yang kelima. Itu caranya ya. Untuk menambah sheet. Bisa digeser. Nah, selanjutnya memberi atau mengganti nama sheet. Jadi ini harus diganti seperti tadi saya katakan bahwa di sini adalah bulan ya, atau kalian senama bulannya ya. Contohnya penghasilan Januari. Nah, kemudian kita ubah lagi ini. Kemudian ubah lagi apa lagi? Bulan Maret. Kemudian bulan April. Diklik 2 kali ya. Diklik 2 kali. Nah, bisa juga diklik kanan lagi. Kemudian pilih rename. Itu untuk mengganti nama. Oke. Itu ya cara untuk memberi atau mengganti nama sheet. Oke, selanjutnya menghapus sheet. Nah, cara menghapus sheet itu caranya diklik kanan pada sheet yang akan dihapus, kemudian pilih delete. Nah, maka bulan Aprilnya sudah terhapus. Oke, itu ya caranya untuk menghapus sheet. Selanjutnya untuk memindah sheet. Ya, tadi saya ganti di sini karena ada sheet yang kelima itu muncul di tengah-tengah. Untuk menggeser itu pilih sheet yang akan dipindah. Kemudian, contohnya Januari mau dipindahkan ke Februari atau mau bertukar tempat ini. Ya, Januari dengan Februari, silakan dipilih sheet yang akan dipindah, kemudian klik kiri mouse dan tahan. Diklik kiri satu kali, kemudian tahan. Nah, akan muncul drag sheet itu yang ya warna putih, kemudian geser saja di mana yang mau dipindahkan, contohnya di sini tadi ya. Oke, nah, maka Februari sudah bertukar tempat dengan Januari. Nah, itu caranya untuk memindahkan sheet. Oke, kemudian selanjutnya untuk
Selanjutnya yang akan kalian lakukan adalah menulis, ya. Saya ajarkan untuk bagaimana caranya setelah ada sesuatu yang dikerjakan, ya, atau diketik. Nah, contohnya saya copy saja, ya, seperti ini contohnya. Setelah ada lembar kerja yang sudah menggunakan tab ribbon, ya, ataukah mengubah ukuran sel. Nah, caranya untuk mengubah ukuran sel, contohnya biasakan ada ini mau diperbesar, ya, kolomnya. Nah, caranya itu adalah di blok, ya, kolom yang akan diperbesar. Contohnya ini, ya, saya mau perbesar. Nah, pilih ini, klik format. Kemudian, nah ini pilih, ya, kalau contohnya row height ini mau diperbesar ke bawah, ya, atau ini kolomnya mau diperbesar ke samping. Nah, pilih nih, ya, contohnya row height, ya. Nah, ini kan ukuran sementaranya 25. Kita mau perbesar lagi menjadi 50. Oke. Nah, kolomnya sudah berubah. Ya, selanjutnya kita akan memberi warna, ya. Kalian tentunya sudah tahu ini. Blok, ya, blok semua yang mau diubah warnanya. Saya blok semua. Kemudian pilih tanda panah fill color, ya. Ada ini fill color. Nah, contohnya warna kuning, ya. Ini saya langsung klik karena tadi ada warna kuning yang tampil warna kuning, tapi kalau mau pilih ada sampingnya tanda panah ke bawah, pilih warna apa yang disukai, ya. Contohnya warna hijau. Nah, makanya semuanya sudah berubah warna menjadi warna hijau. Kemudian selanjutnya menyisipkan sel. Nah, biasanya pada saat kita mengerjakan sesuatu, ada satu kolom yang terlupa, ya. Di bagian tengah contohnya di sini bulannya. Contohnya setelah nama ini ada bulan, silakan diblok saja. Kemudian klik kanan. Pilih insert. Kemudian ini ada petunjuk shift cell right. Ya, ini shift cell right adalah untuk menambah kolom ke kanan, ya. Kalau ini shift cell down untuk menambah kolom ke bawah, ya. Ini ada entry row. Nah, saya pilih ini shift cell right, ya, sebelah kanan. Nah, ini sudah tampil satu kolom, ya, nama, ya, bulan. Oke, berarti sudah bertambah kolomnya. Nah, itu caranya menyisipkannya. Untuk menghapus sel, menghapus kembali ini, silakan diblok saja. Kemudian klik kanan, pilih delete. Oke, maka kolomnya akan terhapus. Kita hapus juga warnanya, novel, ya. Ini juga di blok yang mau dihapus. Kemudian pilih, ya. Oke, maka sudah terhapus kembali.
Selanjutnya untuk menata tampilan sel pada lembar kerja pada Microsoft Excel. Ya, contohnya ini pada kolom nama ini namanya mau dijadikan ke tengah, ya. Ya, jadi tempatkan kursor kita ya pada sel yang ingin diubah posisinya. Contohnya mau di tadi ya berada di tengah, akan diubah perataannya. Nah, pilih icon center ada di sini. Ini nih. Ini rata kiri ya, rata kanan, center namanya. Ini align test left, ini align test right ya. Kita mau rata tengah, center ya, maka sudah pindah ke bagian tengah. Nah, selanjutnya kita mau buatkan ini sudah tergaris ya. Kalau contohnya saya mau memperlihatkan ya cara membuat garis pembatas dan bingkai. Nah, contohnya saya hapus dulu ini ya, no border. Nah, ini sudah tidak ada garisnya, kita mau kasihkan pembatas atau bingkai. Nah, caranya tadi ini, cara singkatnya ini klik saja yang tanda ini no border ini ya, border menu ini. Di sampingnya ada tanda panah ke bawah, diklik. Nah, kemudian ada ini all border ya untuk memberikan semua garis. Nah, cara lainnya itu cara lebih panjangnya, klik ini, kemudian pilih ini ya, di font ini klik ini, kemudian pilih more border. Nah, ini akan tampil. Ya, jadi diatur yang mana, contohnya mau di pinggirnya ini mau diperbesar. Ya, diklik dulu yang mana mau digunakan. Ini ya. Kemudian diklik di sini. Oke. Kemudian pilih oke. Nah, maka garis kolom di pinggir ini sudah tebal. Ya, itu caranya untuk membuat garis pembatas dan bingkai. Nah, selanjutnya mengatur format tampilan huruf. Ya, contohnya tulisan yang kita buat ini ya, lembar kerja yang kita buat ini mau diubah hurufnya, pilih font ya. Kemudian ini di kolom menu font ada di sini menu font ya, tulisan ada macam-macamnya. Contohnya mau diubah ke Algerian. Ya, klik Algerian. Nah, maka sudah berubah bentuk fontnya. Nah, selanjutnya mengatur format tanggal. Contohnya mau mengubah ya nanti menyisipkan pada saat kalian kerja laporan keuangan mau mengubah format tanggal karena biasanya di laptop kalian itu ada yang salah, tidak diatur dari awal tanggalnya, makanya kalian bisa atur ya, masuk di menu ini submenu general ya, number format. Kemudian pilih more number format. Kemudian pilih date ya ini. Nah, kemudian format berapa yang dimau. Kalau saya format ini yang saya pakai. Kemudian kalau selesai klik OK. Nah, maka sudah berubah format tanggal kalian. Kemudian mengatur format harga dan jumlah. Nah, untuk mengatur format harga jumlah ini ya contohnya ini belum saya hapus ya rupiahnya. Saya hapus dulu formatnya. Nah, ini tidak ada ya. Nah, kalau mau menyatakan dalam rupiah, ya silakan diblok dulu. Kemudian pilih ini kembali number format, kemudian pilih more number format. Ya, atau bisa ini juga accounting. Nah, kalau mau lebih luas lagi more number format, kemudian pilih accounting. Nah, di sini ada simbol ya, tulisan simbol rupiah.
mata uang, silakan dipilih mata uang kita itu rupiah ya. Cari rupiah, rupiah, atau bisa diklik rupiah. Ini sudah R. Nah, ini sudah mau muncul ya. Ini rupiah Indonesia, silakan diklik. Kemudian pilih OK. Oke, maka semuanya sudah berubah menjadi ya mata uang rupiah. Nah, itu caranya. Kemudian selanjutnya membuat ya buku kerja baru atau lembar kerja baru. Nah, kalau mau buat lembar kerja baru seperti yang tadi saya sampaikan di layar di materi bagian terakhir itu ya, membuka lembar kerja baru untuk Microsoft Excel, silakan pilih menu ini. Ya, menu ini Office button namanya, silakan diklik. Kemudian pilih New. Kita akan membuka lembar kerja Microsoft Excel yang baru. Nah, ini ada sudah blank workbook. Silakan di-create. Nah, sudah muncul ya lembar kerja yang baru ini, book 2 namanya ya. Nah, kemudian selanjutnya menyimpan lembar kerja. Nah, kalau kalian sudah buat seperti ini, lembar kerja dan ingin menyimpan, silakan masuk lagi ke button. Ya, ini Office button, kemudian klik, pilih Save As untuk menyimpan baru. Nah, kemudian di mana kalian mau simpan, contohnya ini di komputer ya, ada data C, data D, data E. Kita mau simpan di data E. Ya, klik ini, data E, kemudian ganti namanya, contohnya apa namanya di sini, nama kita masing-masing. Arifin baru latihan 1. Baru latihan 1. Baru pilih ini, save ya kalau selesai. Nah, maka file kita sudah tersimpan, pekerjaan kita, lembar kerja kita sudah tersimpan di laptop ya, di komputer atau notebook. Nah, kemudian untuk membuka kembali file yang disimpan, ya dicari ya di mana file itu telah kalian simpan. Nah, ini tadi ya di komputer, ada menunya. Nah, tadi tadi disimpan di data E, ya silakan dibuka di E. Nah, ini tadi ada tombol ini minimize ya. Ini ada maximize dan ini close. Nah, ini artinya minimize itu ya modelnya seperti ini ya. Kalau mau memperbesar ini pilih maximize. Nah, kalau ini yang sampingnya close ini untuk menutup tampilan desktop ya atau lembar menu. Nah, tadi saya simpan data ini sudah ada Arifin latihan, silakan diklik. Oke, sudah muncul ya. Nah, itulah penggunaan ya beberapa fitur ya di Microsoft Excel. Semoga kalian bisa juga melakukannya dengan tepat dan benar ya. Berlatih terus sampai kalian lincah dan lancar ya. Nah, bagi yang belum memiliki bisa dilihat-lihat dulu, memiliki laptop maksudnya, bisa dilihat-lihat dulu, dan bagi yang sudah punya laptop sudah bisa latihan sampai tangannya lincah, cepat mengerjakan ya. Karena untuk pertemuan kali ini hanya sampai di sini saja ya. Jadi bagi kalian yang belum mengerti bisa diulang-ulang terus videonya sampai kalian paham. Nah, pekan depan kita sudah masuk ke penggunaan rumus ya yang digunakan pada lembar kerja Microsoft Excel. Ya, jadi data yang sudah dibuat seperti ini kita akan olah ya menggunakan rumus yang ada di Microsoft Excel untuk pertemuan berikutnya. Oke, jika ada pertanyaan yang kurang yang ingin disampaikan ya atau ada materi yang kurang dipahami bisa diberikan di komentar
video ini ya. Yang sudah paham bisa diulang-ulang sampai lancar. Sekian penyampaian materi dari Bapak. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.